Hai, saya Cynthia Rahayu. Saya bagian dari anggota hari ini. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa dan juga cara memadamkan api kecil. Nah, sebelum ke materi utama, saya akan sedikit menjelaskan dulu, sedikit informasi dulu terkait tentang apa. Apa ini? Apa ini panjangan dari alat pemadam api ringan yang biasanya digunakan untuk memadamkan api tentunya. Nah, untuk apar ini sendiri ada 3 jenis. Itu ada yang satu untuk foam atau musang, lalu kedua itu ada chemical powder, ini powder, terus ada juga satu lagi itu dalam bentuk CO2. Terus juga untuk ukurannya, apar ini terbagi dari berbagai ukuran, tergantung kebutuhannya. Jadi ada yang ukuran kecil itu di ukuran 0,5 kg sampai 3 kg, dan yang paling besar itu ada di ukuran 6 sampai 9 kg. Nah, untuk yang saat ini kita punya yang berat 3 kg. Sekarang kita masuk ke materi utama. Jadi materi utama itu cara penggunaannya. Jadi untuk penggunaannya ini, langkah pertamanya yaitu pastikan dulu apar ini dalam kondisi baik. Bagaimana cara memastikan bahwa apar dalam kondisi baik? Pertama, cek kondisi fisiknya. Apakah nozzle ini dalam kondisi yang baik? Apakah tekanan di sini juga stabil, ada di tengah, tepat di warna hijau, dan juga sebelum melakukan pemadaman kita itu pasti diminta untuk percobaan dulu lah, bisa dibilang kayak gitu. Kita masuk ke langkah-langkahnya dulu ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama ini saya punya dari sini. Sebenarnya juga di tabung ini ada di sini. Nah, untuk langkahnya umum semuanya sama seperti ini. Jadi pertama itu pinnya dibuka, ini ya, sebenarnya pinnya dibuka. Lalu setelah itu kita memegang nozzle-nya atau selangnya, kita arahkan dulu, kita pegang dulu. Lalu yang ketiga kita pegang ini. Lalu yang keempat siap digunakan. Jadi pertama itu ini seperti ini. Jadi ini dibuka, nanti dibuka, lalu ini diarahkan. Ini kita pegang seperti ini. Nah, sebelum kita melakukan pemadaman api, jadi kita ada simulasi atau percobaan untuk memastikan bahwa apar ini bisa berfungsi dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama itu biasanya lakukan langkah-langkah yang tadi. Cek dulu tekarannya, kondisinya, kondisi fisiknya. Lalu langsung ini dibuka, ditarik, dibuka, ini dipegang, ini kita tepuk. Nanti kalau udah tepuk ini keluar, kelihatan atau keluarnya sedikit atau langsung. Kalau dia udah bisa langsung mundur, itu berarti bisa menandakan bahwa tabung ini dalam kondisi baik. Nah, tekanan ini bisa jadi alat ukur apakah tabung ini sudah digunakan atau belum. Indikasinya sama kayak ini, ada biometrik, kayak ada setengah ya. Jadi kalau misalnya mau paslon itu mau masuk ke proses pemadaman api kecil, makanya sama, langsung kayak gini, ininya dilepas, terus kayak gini, ini diarahkan ke sumber api. Ini kita menekan, bisa dipahami ya. Jadi nanti setelah dari ini, oh ya sebelum, maaf tadi kan udah menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Ini disclaimer ya, saya ada beberapa hal penting harus kita perhatikan sebelum memadamkan api. Pertama, kita harus cari tahu dulu sumber apinya itu, bahan bakarnya itu apa. Entah kebakaran, misalkan kebakaran itu karena ledakan kan, atau karena listrik kan, atau karena ada bahan dasar kayak kayu kan yang terbakar, itu tergantung. Jadi bahan bakar itu
mempengaruhi apa yang kita gunakan, karena kita nggak mungkin menggunakan sesuatu yang bahannya itu basah cairan ke sesuatu yang listrik, ya kan? Terus juga waktu ketika melakukan pemadaman, kita harus memperhatikan satu hal, arah angin. Ketika misalkan anginnya itu berhembus ke arah sini, kita nggak mungkin buat memadamkannya itu ke dari sini kan, karena arahnya dari sini kita ke sini itu nggak bisa. Jadi cara buat memadamkannya, kita harus berdiri di sebelah sana. Karena kalau kita seperti ini, bukannya justru apinya mati, justru apinya akan mengarah ke arah kita. Jadi kita harus ambil posisi yang berlawanan juga untuk melindungi diri kita sendiri. Sekian yang bisa jadi penjelasan saya terkait dengan penggunaan APAR dan cara penggunaannya dan cara memadamkan apinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Salam ketiga.